Stop bro. Biasa foto-foto tadi gue di GBK. Iya foto-foto. Duduk ya gue ya. Aduh. Aman-aman aja. Foto-foto biasa di GBK. Oke. Hei, Mas Kadut. Lihat, lihat. Ada. Rapin kamera, udah tuh diem doang. Gue udah kamera. Ya ngapain sih? Iya, bro. Udah tuh ngobrol-ngobrol aja. Tadi gua habis dari inian, foto-foto biasa. Oh iya. Kerjaan lu ya setiap hari ya. Kerjaan baru aja. Oke, and 3, 2, 1, action. Halo teman-teman, kali ini gua sebagai host yang gantiin Julen dari host ngobar di episode 1, 2, 3 yang sekarang keempat. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang Kamera analog. kamera analog. Kita mau ke dunia fotografi nih teman-teman. Jadi kali ini gue bakal ditemenin sama Halo, gua Ivan tapi biasa panggil Kadut aja. Aduh. Lu dari mana sih, Dut? Maksud gue kayak lu apakah lu kerja, lu kuliah? Sebenarnya gua kuliah di UPN Nah. dan langsung masuk ke foto. Gua foto ya. Kalau untuk foto sebenarnya dari awal gua kenalnya pasti ya semua orang pasti kenalnya foto kamera digital dong, kamera yang ya biasa kayak gitu. sekarang-sekarang Iya, yang kayak sekarang Iya. gitu-gitu. Nah, tiba-tiba setelah gue masuk UPN malah gue baru tahu ada kamera analog dan gue mencoba gitu pakai roll film. Gitu. Oh, justru lu baru masuk ke dunia, maksudnya ke ranah kamera analog nih justru baru-baru ini. Baru-baru banget ini. Iya. Baru banget. Tapi meskipun gue baru tapi gue tetap kayak ya catch up lah gimana perkembangannya gitu-gitu. Sama dunia perkameraan ya. Benar, kamera film terutama. Kamera film. Tapi film. menurut lu dengan lu ikut kamera, maksudnya kayak lu di dalam dunia fotografi apalagi kamera analog nih, ini tuh sebagai hobi lu, lifestyle atau justru kayak lu pengen nunjukin kalau ini bentuk seni gitu? Kalau buat gue sebenarnya kalau buat foto-foto bisa dibilang hobi sih juga enggak ya. Maksudnya gue ya iseng-iseng aja gitu. Dan nggak tahu iseng tapi gue suka aja sama hasilnya gitu. Yeah. Nah, tapi itu kan untuk kamera-kamera konvensional biasa ya. Nah, buat kamera film nih menurut gue ya lumayan seni lah karena sebenarnya semua kamera sama aja, hasilnya sama aja, fotonya sama aja. Okay. Yang seninya itu di nunggu filmnya itu. Oh, maksudnya Prosesnya, nyuci filmnya kan kalau kamera biasa kan kayak lu jepret udah kelar gitu hasilnya ada. Kalau ini kan harus nunggu dulu hasilnya deket gitu. Itu kalau menurut gue sih seni aja sih di situ. Jadi juga lu nggak cuman ada di bagian jepretnya tapi dari prosesnya juga lu nikmatin selama itu. Iya, benar. Nah, setahu gua nih di kamera-kamera ini itu kan ada beberapa tipe kan. Iya, Yang gua tahu tuh ada SLR, point and shoot ya? Point and shoot, sama yang terakhir yang gue tahu tuh rangefinder, benar. Itu dari ketiga itu tuh bedanya apa sih, Dut? Nah, nih sekalian gue iniin aja ya. Dari yang paling umum aja deh. Paling umum. Nih, okay. ini dua kamera ini tuh point and shoot. Point and shoot. Point and shoot dari namanya point and shoot. Gitu. Jadi lu nggak usah ngatur fokus lu, tinggal cuman kokang aja. Yeah. Ini kokang. Contohnya kalau ini bisa gua tinggal puter aja Di situnya puter ya. kayak gini sampai udah nggak bisa tinggal gue jepret. Kalau ada baterai tinggal gua dimasukin baterai, nanti ada flashnya. Oh, gue baru tahu. Ternyata kamera analog pun ada Baterainya, tapi baterainya itu bukan buat kameranya tapi cuma buat flash. Oh, flashnya. Oh iya, karena di sini ada flashnya ya. Iya, di sini ada flashnya. Yeah. Dia tinggal udah gitu doang gitu. Baterainya juga baterai remote biasanya. Yang ada di A3 gitu-gitu. Nah, ini point and shoot. Point and shoot. Bener-bener kayak ya buat pemula banget yang kayak simple lah, jadi semua orang pun bisa pakai gitu dengan penjelasan yang kayak ringkas dan kan. traveling banget. Oh, traveling banget sih. Justru traveling banget kalau ini. Iya, oke. Nah, terus yang kedua ada di rangefinder. Rangefinder ini sebenarnya ya ini lumayan gede. Rangefinder ini sebenarnya sama aja kayak hampir mirip sama SLR. Cuma bedanya dia lensanya nggak bisa diganti-ganti dan dia termasuk pemula friendly juga kok. Oh iya, karena? Karena lu tinggal ngatur zoom sama aperture aja. Aperture itu bukaan. Nah, abis itu tinggal lu kokang, lu jepret.
Udah. Oke. Ngatur fokusnya di sini nanti ada. Nah, tapi kalau rata-rata kamera rangefinder itu butuh baterai buat ngatur fokusnya. Dia butuh baterai kalau yang ini. Kalau ini butuh baterai. Okay. Dan dia juga ya bisa pakai flash eksternal. Oh iya ini. Iya, bisa pakai flash eksternal. Iya, dudukan flash eksternal. Okay. Kalau rangefinder itu dan nah ini SLR. Oke. Ya, maksudnya gedean SLR dong pasti. Iya, pasti. Gitu. Oh, ini lebih kompleks lagi nih. Kalau ini lebih kompleks lagi karena lu harus ngatur shutter speed, harus ngatur fokus. Dan lu juga bisa enaknya itu bisa ganti-ganti lensa. Oh ya? Gue ada beberapa lensa, tapi lagi nggak gue bawa. Nah ini, paling SLR ya itu nggak jauh beda lah. Nggak jauh beda sama yang sama si rangefinder. rangefinder. Cuman kalau ini lu harus ngatur shutter speednya. Oh, shutter speed. Kalau ini tadi Shutter apa speed. ngaturnya? Ngatur paling cuma di zoom sama di aperture. Aperture. Kalau sini Kalau ini zoom, aperture, shutter speed, semuanya. Semuanya. Terus ini juga benar-benar manual banget. Salah satu keunggulan dia juga bisa ganti lensanya kan? Bisa ganti lensa. Iya, makanya kenapa point and shoot ya lu lihat aja. Point and shoot cuma segini. Ya, udah kayak gitu aja. Nah, ini gede banget gitu. Maksudnya jadi hasilnya pasti lebih bagus yang SLR dan rangefinder gitu. Tapi dari ini tuh bisa diatur nggak sih? Itu bagian maksudnya kayak dia bisa di zoom out, zoom in gitu? Nah, fun fact menarik ya. Kamera analog itu meskipun lensanya bisa diganti-ganti, itu zoom out zoom innya nggak ada. Oh iya. Jadi lu harus bener-bener manual zoom out zoom innya. Kalau lu mau zoom in, ya lu harus maju. Dekat. Oh iya. Jadi di sini meskipun ada zoom, ya ini cuma kayak ngatur fokus sebenarnya. Oh, justru malah fokusnya ya. Fokusnya. Semakin lu deket lu bisa atur. Nah, di situ ada kayak ada nomor-nomornya. Berarti kalau ada 10, ini 10 meter berarti jarak benda objek yang lu foto 10 meter, berarti lu taruh 10 meter itu fokus nanti. Oh, ngatur fokusnya. Iya. Jadi kalau misalnya jarak lu sama objeknya 10 meter, berarti lu taruh di 10 atau lu bisa atur sesuai fokusnya lu ini gitu. Nyamannya gimana? Kalau SLR tuh sebenarnya fun fact-nya itu nggak ada zoom in zoom out kayak kamera-kamera sekarang gitu, itu nggak ada. Berarti dari ketiga kamera ini tuh berarti ini lebih simpel nih. Simpel banget. Point and shoot. Iya. Kalau ini yang kayak menengahnya lah antara ini yang masih SLR sama si point and shoot. Udah mau expert tapi juga masih friendly juga ke beginner. Soalnya fiturnya juga nggak selengkap di SLR. SLR menurut gue udah ranah profesional sih. Minimal lu paham segitiga exposure. Oh iya, nanti kita bahas tuh tentang segitiga exposure. Nah, kalau dari ketiga ini favorit lu yang paling sering pakai yang mana? Kalau favorit ada sering dipakai beda lagi. Oh iya. Kalau sering dipakai gue ini. Kalau gue sering pakai ini karena yang gue punya ini dia nggak punya flash kan. Sementara gue tuh sering banget foto-foto konser sebenarnya. Foto-foto konser maksudnya kayak ya temen gue lagi konser gue foto gitu. Nah kalau ini ada flashnya, jadi ini bisa dan ini fleksibel banget dan ya lu bedain sendiri ini plastik, ini besi. Gue rasain sih tadi sebelum kita take video gue coba pegang-pegang ini berat. Kalau kita bawa kayaknya juga agak ribet ya. Benar, hampir mungkin bisa 2 kilo mungkin. Iya ini. Kalau ini plastik banget. Enteng banget ini. Plastik banget. Lu kalau naruh di tas pun kayak nggak berasa kalau lu lagi bawa kamera gitu. Iya, nah makanya kalau ini lebih fleksibel aja. Jadi gua kalau foto set gitu. Dan jadi ada flashnya, enak. Kalau di kafe misalnya dia temen gue lagi manggung di kafe, ya bisa gue jepret aja langsung gitu. Iya, apalagi kalau misalnya tempat gelap ya kan kebantu dari kaca juga kan. Benar. Oke. Terus dari ketiga kamera ini ada nggak setiap cerita dari kayak misalnya ini lu pernah pakai buat apa, yang ini buat apa gitu? Kalau kamera ini sebenarnya ya lu tau lah kalau kamera ini tuh sebenarnya udah gak diproduksi kan. Jadi semua yang gue dapet ini semuanya bekas. Second hand ya. Second hand. Dari yang ini kamera yang sangat jarang di Indonesia. Oh iya. Maksudnya jarang orang udah pakai. Karena ini formatnya 110. Beda. Kalau ini 35. Ada yang paling gede 120. Kalau ini 110. Zaman dulu ini buat spy, mata-mata Intel. Iya, karena kameranya kecil dan foto aja tiba-tiba gitu. Iya, gitu. Nah, kalau ini juga ya semua orang rata-rata kalau baru bahkan orang yang nggak entusias sama kamera film juga pasti kayak point and shoot gitu. Kamera analog udah tau lah pasti orang pada pakai ini gitu. Point and shoot langsung. Point and shoot gitu. Kalau ini nggak ada ya. Ini kamera pertama gue sih. Kamera analog pertama gue. Kalau ini. Berarti lu banyak belajar nih dari kamera yang pertama. Iya, benar. Kegagalan lu pasti ada pernah di sini. Iya, pasti. Ini bisa dilihat dari klise-klise filmnya gue. Oh, ini. Iya, ini klise-klise film dari film pertama gue. Banyak dari 36 foto yang berhasil paling cuma berapa gitu. Oh iya? Iya, berhasil cuma berapa, belum ke burn gitu-gitu. Karena? Ya mungkin ada salah gue yang
tiba-tiba kebuka, bahkan ada temen gue yang rada-rada yang iseng tiba-tiba di rewind. Wah. Di rewind itu maksudnya rewind itu maksudnya kan tadi film di sini full. Ke sini kan. Nah, kalau dari sini kalau udah selesai semuanya itu harus kita rewind biar masuk ke sini, masuk ke dalam tabung sini baru dicuci. Soalnya ini nggak boleh ke expose cahaya. Cahaya apapun. Itu yang namanya kebakar kalau nggak salah. Kebakar, bener. Nah gitu. Nah ada temen gue yang tiba-tiba nggak ngerti, tiba-tiba udah ke rewind aja. Emang rada-rada sih. Jadi sayang banget ya. Sayang banget. Momen-momen yang udah di sini kan, yang udah di bagian. Bener. Dan pada saat itu gue lagi konser lagi. Aduh. Ke rewind sama dia. Terus buat yang dua ini gimana? Kalau dua ini sebenarnya gue belum pernah pakai yang ini. Karena jujur aja, gue dapat dari kerjaan gue dan harganya lu bisa tebak lah. Ya, tebakan lu aja deh, kisaran harganya kalau kamera vintage begini harganya berapa? Vintage, terus juga rangefinder ya? Iya. 2 juta? Gue dapat harga 5.000. 5.000? Iya, 5.000. Karena rata-rata, ya lu coba aja ke pasar-pasar loak gitu, banyak nih yang kayak begini-gini di harga goceng, harga apa gitu, itu banyak. Iya, maksudnya goceng tuh goceng bukan 5 juta? 5.000 gue dapat ini 5.000 bisa deh. Karena orang itu dia nggak tahu mungkin kali ya ini mungkin kamera udah lama udah nggak bisa dipakai, mungkin udah rusak, mungkin menurut dia akhirnya dijual karena gue jual loakan juga kan. Nah dia ini dijual ke gue 5.000. Padahal kalau lu tahu harga aslinya berapa? Harga aslinya rata-rata Yasika gini sih bisa 1 juta ya kalau benar. Dan soalnya sebenarnya kamera analog tuh nggak bisa rusak. Oh iya. Maksud gua kalau kamera listrik digital gitu-gitu kan, ya lu sekalinya ada trouble, udah gitu, pasti susah dibenerinnya atau bakal rusak gak bisa dibenerin. Kalau ini tuh masih semuanya dalamnya gear dan semua yang gear itu pasti bisa dibenerin. Maksudnya timeless banget ini. Iya, maksudnya nggak seringkih yang elektrik ya. Iya bener. Jadi menurut gua kamera analog nggak ada yang rusak. Iya. Pas sekalinya rusak pun pasti bisa dibenerin. Gitu. Nah ini kamera kedua gue yang gue punya. Iya jatuhnya kamera ketiga sih. Kamera terakhir yang gue punya. Terakhir yang gue punya. Nggak tahu kedepannya bisa beli apa kagak. Kan? Iya. Siapa tahu ada kamera-kamera lain gitu kan. Ini ya gara-gara kamera ini juga gue akhirnya bisa belajar triangle exposure. Segitiga exposure lah gitu. Nah gara-gara kamera ini gue akhirnya bisa belajar dan ya lumayan mahir bisa gue bilang. Oh lu belajar maksudnya yang akhirnya lu kenal tentang segitiga exposure tuh dari sini? Dari sini malah. Karena dia fiturnya lebih lengkap ya? Karena sangat-sangat tradisional banget sih. Oh iya? Sangat-sangat tradisional. Karena yang kita tahu kan kamera analog dari maksudnya awal banget lah, nggak ada yang kamera digital yang sekarang kayak. Bener. Kalau sekarang kamera digital tuh malah kayak exposure-nya itu kan udah diatur di dalam kameranya. Kalau ini benar-benar sangat-sangat tradisional dan sangat-sangat kayak nggak fleksibel banget. Jadi gue harus kayak mikirin bagaimana supaya hasilnya jadi bagus gitu. Okay. Dengan yang sangat minimal gitu loh. Oh fiturnya? Ya exposure-nya sangat-sangat minimal. Exposure-nya yang minimal? Kayak kalau dari shutter speed gitu, ini cuma dari ada 1 detik sampai 1.000, 1/1000. Kalau 1/1000. Kalau di digital tuh ada yang ini kan ada 60, habis itu 125. Ada yang 100, ada yang ini. Jadi lebih variasi gitu loh. Lebih variasi. Kalau di sini tuh sangat-sangat gitu banget. Gitu. Coba kalau kita bahas tentang triangle exposure, dasarnya tuh apa sih? Nah, sebenarnya kalau di analog itu, ini gue jelasin dulu ya kali ya. Boleh. Ada namanya aperture. Aperture itu bukaan. Nih, gue buka aja kali ya. Boleh coba, biar lebih jelas lagi aja. Ini ada yang namanya bukaan di sini. Jadi bukaan itu kalau misalnya kalau gue pegang tuh, apa itu? ada kayak bukaan gitu ya. Oh iya, ada bukaan gitu. Oh iya, gitu. Nah ini kalau gue puter nih, yang kayak hexagon gitu kan? Tuh, bisa bikin kecil makin gede gitu. Ini itu buat ngatur seberapa, kalau dalam istilah fotografi tuh bokeh. Jadi kayak lu blur belakang. Blur belakangnya semakin. Jadi iya, kalau semakin kecil kayak 1,4, berarti belakangnya tuh semakin bokeh. Oke. Kalau gua f16 itu berarti nggak ada bokehnya, tapi lu bener-bener tajam banget, detail banget gitu. Nah kalau terus abis itu selain ada aperture, shutter speed. Shutter speed itu bukaan. Aperture bukaan. Shutter speed itu seberapa cepat kita ngambil gambar. Kayak ada 1 detik, 1/10, 1/100 gitu. Semakin cepet
shutter speed-nya, berarti semakin gelap filmnya. Oh iya. Hasil gambarnya gitu. Lu tau nggak kenapa bisa makin gelap? Karena dia cepet banget gitu. Jadi cahaya yang masuk ke film itu jadi sedikit karena cepet banget. Iya. 1/1000. Ya contohnya kayak misalnya gue 1/1000, suaranya aja cepet banget. Iya, coba kalau dibanding gue 1 detik. Prosesnya. Iya, semakin lama kita buka, itu cahaya semakin banyak yang masuk. Iya, karena kan dia juga ada proses buat nangkap cahayanya. Nah, kalau cahaya ngomongin ke ISO. Okay. Kalau mungkin orang-orang pada taunya ISO, tapi kita nyebutnya ASA. Oh, kalau di analog? Ada tuh. Ini info aja, seinget gue tuh ada namanya ASA tuh standar internasional gitu. Oh iya. Ada kata-kata standar internasional. Oh, ASA itu American Standard apa gitu A-nya. Nah, kalau ISO itu international standard gitu. Jadi ASA tuh dulu American Standard. Dari gitu. Amerika berarti. Nah, sekarang udah balik ke digital, ISO jadinya international standard. Gitu. Oke. Nah, berarti kalau misalnya yang gue nangkapnya kalau misalnya tentang shutter speed ini, berarti kalau misalnya kita di situasi yang cukup terang gitu, berarti bisa dong pakai shutter speed yang 1/1000 ya? Oh, kebalik. Iya, bener kan? Kalau misalnya terang, berarti lo harus kayak yang cepet gitu, biar cahayanya nggak masuknya sedikit. Soalnya kalau misalnya itu ada juga yang namanya overexposure kan. Oh iya, overexposure itu malah hasil cahayanya itu keterangan. Keterangan, iya. Nah, nggak kelihatan apa-apa jadi kan. Bener. Nah, sebenarnya ada salah satu tips nih. Info lagi aja. Sebenarnya ada yang namanya teknik Sunny 16. Sunny 16 itu, nah, film itu kan ada asa-asanya sendiri ya. 200, 400, 100 gitu kan. Ya, kalau itu nggak bisa kita ubah. Nah, kalau di Sunny 16 itu kita cuma ngatur di aperture-nya aja. Shutter speed-nya itu samain sama kayak asanya. Misalnya, gue pakai black and white. 400 asalnya. Ya gue taruh di karena di sini nggak ada 400, gue taruh di shutter speed 500. Oke. Ya hampir mirip lah, gitu kan. Mendekati gitu kan. Nah, gue harus bisa membaca situasi cuaca. Semisalnya terang nggak ada awan, bener-bener langit biru, gue pakai f16. Bukan 16 yang paling kecil. Iya. Bukan yang tadi kan, aperture kan. Itu hasilnya gue jamin gak bakal underexpose, gak bakal overexpose. Bakal kayak ya normal aja gitu. Nah, semakin redup, bisa lu turunin 11 misalnya ada awan. 5,6 sunset. Gitu, yang cahayanya minim. Semakin minim 1,4. 1,4. Oh, berarti lu udah punya patokan-patokan sendiri gitu ya? Iya, dan itu juga bisa melatih buat fotografer pemula nih ya. Itu bisa melatih cara lu ngebaca situasi cuaca. Oh iya. Jadi kalau udah kuasain f16, lu beralih ke digital, lu tinggal gitu, tinggal ngatur aperture-nya. Oh, ini cuaca lagi gini, gue pakai ini gitu. Nggak perlu pakai light meter di HP. Oh iya. Iya, nggak perlu kayak, waduh ini segini gitu. Nggak perlu. Oke. Gitu. Tadi kan lu bahas tentang ini. Ya, film. Kalau roll film tuh format-formatnya ada apa aja? Setahu gue ya, dia kan ada yang 35 mm. Betul. Terus ada yang 120. Betul. Terus buat warnanya ada BW, black and white, slide film. Terus sama yang color. Negatif. Benar, negatif. Jadi kalau ini gue bawa 2 doang karena yang slide film jujur aja di Indonesia udah jarang banget karena cairannya itu gampang banget expirednya. Oh, jadi ada waktu expirednya. Ada buat roll kayak gini tuh ada expirednya juga. Ada expirednya. Ini info aja. Banyak banget roll film di kayak Fuji. Ya siapa yang nggak tahu Fuji kan? Itu Fuji itu yang terkenal udah expired sebenarnya. Maksudnya Fuji yang terkenal udah expired. Fuji yang sekarang itu sebenarnya Kodak. Oh, itu info. Fuji yang sekarang tuh Kodak. Fuji yang sekarang itu Kodak. Fuji sebelum 2018 itu masih Fuji yang resep Fuji banget, yang keijoan, warm gitu. Nah, Fuji yang sekarang tuh Kodak. Ya sebenarnya Kodak yang gagal intinya gitu sebenarnya sih, gitu. Nah, kalau ini ada black and white, ada negatif film, sama slide film. Slide film itu abis lu cuci, itu hasilnya langsung berwarna di sininya. Kalau negatif kan kalau lihat tuh kayak harus tadi lihat nih. Iya. Negatif dia kan? Negatif. Kalau slide film? Ya positif. Langsung hasilnya langsung bisa dilihat gitu. Berwarna, bisa dilihat dari langsung langsung berwarna.
Gue juga Kalau dulu punya film. nih kayak gini-gini, tapi gue gak ngerti kan, gue kecil kan gue lihat kan album Iya. keluarga, terus kayak gue lihat, anjir kenapa warnanya nggak ada warnanya ya? Iya benar. Nah Ternyata itu tuh dia harus di cuci, terus abis dicuci nanti di scan sama dia, masuk ke komputer-komputer gitu. Iya. Oke deh, Gitu. lu kan udah lama nih, cukup lama di perkameraan, gak lama sih, tapi menurut gue dengan ilmu yang sekarang lu kasih tadi, lu ikut komunitas gitu nggak di luar? Gue di luar ikut komunitas namanya Hunting Hore. Hunting Hore? Hunting Hore. Oke. Gue juga termasuk member baru di Hunting Hore. Oh iya? Karena lu baru masuk juga kan awal-awal kuliah kan? Bener, di situ juga rata-rata bawa bapak, gue doang mungkin yang muda ya. Gue doang mungkin yang muda di situ. Ya, Hunting Hore. Sebenarnya ada banyak sih komunitas, tapi yang gue ini Hunting Hore kan ada foto walk ramean gitu-gitu. Kegiatannya paling sering dilakukan di komunitas itu apa aja? Yang pasti kita sering jalan-jalan terus foto-foto gitu-gitu aja sih. Tapi yang paling sering yang gue dapetin dari Hunting Hore tuh malah yang lebih sering tuh ilmu-ilmunya aja sih. Karena mereka udah pakai roll film bahkan mungkin dari mereka 80-an gitu-gitu. Iya. Mereka itu udah roll film dari kapan tahu. Berarti gitu. itu emang dia banget maksudnya. Bener. Berarti orang-orang yang dari situ berkecimpung banget di kamera analog ini. Parah. Dia bener-bener kayak udah istilahnya udah hatam lah soal kamera analog gitu. Udah paham banget. Dengan lu ikut komunitas ini, lu punya tujuan gitu nggak sih? Dut, maksudnya kayak apakah lu pengen nyari relasi atau nggak lu pengen nyari teman buat foto bareng atau gimana? Relasi, gue sebenarnya tujuannya itu sih, relasi. Karena tapi gue pengen nggak tahu, gue tuh orangnya anti mainstream aja. Gue pengen jadi fotografer, tapi gue nggak pengen jadi fotografer yang digital gitu. Gue pengen orang-orang ngerasain juga film gitu, kamera film gitu. Ya beberapa kali sih ada anak-anak band manggung gitu, minta gue untuk fotoin dia, tapi dia request untuk pakai film. Oh ya? Iya. Itu termasuk salah satunya bandnya LSD, Live Service Disco itu. Waktu itu mereka manggung di kios Ojo Kios, gue fotoin. Ntar nih ada lah itu, ntar gue kasih. Berarti lu pakai kamera yang ini ya? Kamera yang ini, gue pakai kamera yang ini. Kan ada live kamera yang ini. Ada apa namanya? Point and shoot. Ininya? Flashnya. Flashnya. Ya, karena mereka di indoor kan gitu. Jadi gitu. Cakep ya pasti hasilnya ya? Cakep. Nah, iya, sama satu lagi gue masuk komunitas tuh sebenarnya gara-gara inian sih. Gue pengen tahu aja ilmu lagi sih. Di sono banyak ilmunya banget sih. Lu nyari ilmu lagi? Ilmu lagi, karena ya meskipun kameranya udah nggak diproduksi, kamera dari tahun kapan ya kan? Iya. Tapi ilmunya terus berkembang sih sampai sekarang. Iya. Apalagi mereka-mereka yang di komunitas ini kan lu bilang tadi kan kayak bapak-bapak gitu. Wah gila. Mereka ngomongnya itu, kan? iya mereka tuh ngebahasnya udah bukan soal film ini, tapi chemicalnya di dalamnya. Chemical yang ada di ini. Kimia di dalam roll filmnya. Mereka gitu. paham kayak gitu-gitu. Paham. Mereka sampai kayak ngasih tahu ini chemicalnya gini gitu. Gacor sih. Oke, Dut nih. Kita masuk ke pertanyaan. Gue punya 2 pertanyaan terakhir nih tentang pendapat lu aja. Kalau menurut lu, ntar lu. Apakah lu yakin dalam waktu 5 tahun ke depan ini kamera analog ini masih relevan buat dipakai? Oke. Gue jawab dulu ya. Pasti sih. Oh iya. Film never die. Oh iya. Film never die, sumpah. Film tuh bener-bener gak akan matinya. Yang nggak usah 5 tahun ke depan deh. Kita lihat zaman penjajahan aja, fotonya pakai kamera analog kan. Sampai sekarang masih relevan nggak? Sampai sekarang masih ada yang mainin nggak? Gue contohnya gitu. Jadi nggak bakal mati sih film. Menurut gue nggak akan. Walaupun 5 tahun ke depan nggak akan. Nggak akan, karena inti film kan dari sini. Terjadinya digital kamera di SLR dari sini juga, iya kan? Jadi kayak awalnya dari sini ya. Dan nggak, gue sempet ngeliat video juga. Ada orang yang ngebandingin, ini gue ambil contoh Kodak 400. Dia ngambil di kamera Fuji yang digital, dengan kalau Fuji kan ada film simulation gitu ya. Jadi kayak digital tapi bisa kayak film gitu. Oh iya. Maksud film ini ya? Iya film. Ambience-nya kayak film gitu. Beda, hasilnya beda. Oh beda. Hasilnya beda. Meskipun teknologinya sederhana tapi beda gitu. Hasilnya pasti lebih bagus film. Punya ciri khas tersendiri. Punya ciri khasnya tersendiri gitu. Menurut gue sih nggak akan tergantikan. Film never die. Oke. Terus selanjutnya nih, gue pengen nanya, kenapa lu lebih milih kamera analog dibandingkan kamera digital? Yang dimana, yang gue tahu tuh kalau kamera digital ini kan lebih
lebih mudah gitu, lebih praktis dipakai kan. Benar. Lu foto, terus SIM cardnya, SD card ya? SD cardnya lu masukin ke card reader, ya jadi gambarnya. Tapi kan kalau misalnya kamera ini kan prosesnya cukup panjang nih. Benar. Baru jadi sebuah gambar. Kalau digital mungkin ya lu 5 menit ada gitu fotonya di HP lu gitu. Ini mungkin bisa sehari, 2 hari, bahkan sampai 5 hari, ya kan? Kenapa gue milih film? Ada beberapa alasan. Yang pertama, gue itu tadi yang awal gue gak suka banget yang anti mainstream. Gue pengen coba, gue suka banget yang anti mainstream gitu. Gue pengen coba suatu hal yang baru gitu, jarang orang punya gitu. Ya, akhirnya gue coba film gitu. Dan orang-orang mungkin film udah banyak, tapi mereka cuma di point and shoot. Gue pengen yang lebih mendalam lagi, makanya gue beli SLR. SLR gitu. ini yang lebih banyak. Dan kedua, info aja. Sebenarnya dibanding yang bisa dibilang kalau kita beli soal kamera ya, bukan roll ya, kameranya dibanding digital sama kamera film, lebih murah kamera film. Oh, kamera film? Kamera film tuh murah banget. Ini kamera digital yang paling murah aja itu gue tahu Canon. Canon itu ya taruhlah Canon apa gitu. Rata-rata masih 3 juta, 4 juta, 5 juta. Kamera SLR ini dengan hasilnya yang bagus banget, yang gue di NTT itu gue dapet dengan 3 lensa itu 800.000. 800.000? 800.000. Oh, gue kira ini aja udah gopen yang ini. Ini gue dapet 150. Wow, murah juga itu. 150.000. Nggak, maksud gue kira kayak udah lama kan nggak diproduksi, jarang. Iya, gitu. bener. Harganya? Malah 150.000. 150.000. Malah biasanya kan orang-orang buat koleksi malah lebih mahal ya. Iya, karena udah lama kan nggak diproduksi juga. 35.000, 5.800, 150. Nggak nyampe 2 juta lah sih. Iya. Ya kan? Belum ya, gitu. Sebenarnya murah, cuma mahalnya di roll filmnya aja. Iya. Gitu. Jadi, emang ada plus minusnya juga ternyata di antara kamera digital dan kamera film ini, kamera analog. Bener sih. Dan ya kenapa nggak bakal mati? Karena gue belajar dari kamera film kalau lu tuh bukan ngambil gambar tapi lu ngambil momen. Karena ya dalam terbatas banget kan 36 foto doang. Ya lu harus cari momen yang tepat banget gitu. Karena ya ada keterbatasan itu jadi nentuin kapan nih gue pakai kameranya. Makanya lu main kamera film itu bisa belajar sabar dan lu bisa tahulah momen yang pas tuh. Jadi lu capture the moment. Oke deh. Sih. Karena udah cukup lama nih kita ngobrol, ngasih ilmu-ilmu juga. Kalau lanjut bisa sampai 2 hari nih. Bisa 2 hari, masih banyak banget yang pengen gue tanyain, cuman ya karena keterbatasan waktu ya, Dut. Iya. Jadi gue terima kasih banyak, Dut. Gue terima kasih banget Dut, ya udah mau datang ke ngobar kali ini. Siap. Boleh dong, komunitas lu apa tadi? Hunting Hore. Kita biasanya kalau itu bisa ada kayak jalan-jalan terus foto-foto gitu rame-rame gitu. Ada foto walk ramean juga. Oke. Kalau boleh dong sekalian hasil-hasil foto lu tuh ada di mana coba? Ada di Instagram? Ada, gue ada di Instagram. Bisa cek di Instagram gue Ivan Firmansyah. Di situ ada bionya, ada Grainmeng. Itu dam-dam foto-foto dam gue hasil dari kamera-kamera inilah kamera dari sini. Rata-rata dari ini dan ini sih point and shoot dan SLR ini. Oke. Gitu. Yaudah, thank you teman-teman udah nonton. See you di ngobar selanjutnya.